Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakalan mempraktikkan atau mengimplementasikan Puji Logix ke dalam MATLAB. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dendi Fajar Zaman dengan NIM 19074110101. Nah, sebelum itu kita pahami terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini untuk latihannya itu sendiri atau soal terdapat 4 buah variabel utama, yaitu rata-rata waktu dengan variabel M dan faktor utilisasi dengan variabel P dan jumlah pelayanan dengan variabel S dan jumlah spare part awal dengan variabel N. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu variabel input dan variabel output itu yang mana. Maka di soal itu atau di soal yang diberikan itu sudah terdapat Fujiro-nya. Nah, untuk mengetahui tabel atau variabel outputnya yang mana, kita lihat setelah den. Nah, di sini jika utilisasi faktor itu L, maka number of spare itu S. Nah, number of spare ini teridentifikasi sebagai output karena dia dimasukkan setelah den. Nah, mungkin setelah teridentifikasi, kita langsung saja praktek ke dalam Fuji-nya, ke dalam MATLAB. Kita ketik Fuji di komen, kemudian tunggu. Oh, itu ada ini. Kemudian tunggu. Di sini dia bakalan menampilkan input dan metode, kemudian outputnya. Nah, di sini kita bakalan memberikan atau menambahkan 3 input karena yang teridentifikasi sebagai input itu ada 3. Itu yang pertama itu M, min delay, kemudian yang kedua itu, maka kita add variable dulu ya. Yang kedua itu P, variable utilisasi faktor, kemudian yang ketiga itu S. Dan untuk yang terakhir outputnya itu kita namain atau beri label itu N. Kemudian setelah itu kita lihat bahwa di sini ada linguistic variable dan tentang nilai. Nah, di sini ada notation dan linguistic value atau makna dari notation tersebut. Kemudian ada range akhir dari notation tersebut. Maka setelah itu kita atur notationnya dalam keanggotaan variabel, kita ke edit kemudian membership function. Nah, setelah tampil seperti ini, kita bakalan atur notation sesuai range dan nilai yang diberikan. Nah, untuk yang pertama itu ada variabel keanggotaan M, kemudian notationnya yang pertama itu VS. Di sini dia berbentuk trapesium karena memiliki 4 nilai atau 4 titik. Nah, untuk titik-titiknya itu sendiri, yang pertama itu untuk VS itu 0, kemudian yang kedua 0, kedua itu 0, kemudian titik ketiga itu 01, titik akhir itu 03. Maka bakal seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua itu ada S, notation S dengan berbentuk triangle, yaitu segitiga dengan titik awal 01, titik puncak pertama itu atau puncaknya 03 dan titik akhirnya 05. Kemudian ada variabel atau notation yang terakhir yaitu M dengan berbentuk trapesium. Di sini ada 4 titik juga. Yang pertama itu 0,4 ya, titik pertama. Kemudian titik kedua itu 0,6, titik akhir itu 0,7 lagi. Titik akhirnya ada 2. Maka bakal persis sama seperti ini. Kemudian yang kedua sama juga, kita beri variabel, yaitu kita beri notation dan range dari variabel tersebut atau keanggotaan tersebut seperti di sini, seperti gambar. Kemudian ada notation S dengan bentuk trapesium dan variabel pertama 0, variabel kedua titik pertama 0, titik kedua 0, dan
Titik ketiga itu 0 titik ketiga itu 0,1,5 ya, 15. Yang ini titik ketiga itu 0 titik atau titik akhir itu 0,35. Kita lihat yang uji server S dengan notation S itu titik akhirnya itu 0,35. Setelah itu yang kedua itu M dengan bentuk segitiga. Untuk titik awalnya 0,3, titik puncaknya 0,5 dan titik akhirnya 0,7. Nah, untuk yang terakhir itu ada notation L dengan bentuk trapesium. 4 titik ya. Di sini ada titik pertama itu 0,6, kemudian titik kedua itu 0,8, akhir itu 1,1. Maka bakal tampil seperti ini. Kemudian yang terakhir itu untuk inputan terakhir, notation terakhir inputan atau keanggotaan itu ada tiga notation. Di sini ada L, kemudian dia berbentuk trapesium dengan nilai titik awal 0, titik kedua 0, titik ketiga 0,4 dan titik terakhir itu 0,6. Kemudian ada yang kedua itu M yang berbentuk segitiga dengan 3 titik. Yang titik pertama itu 0,4, titik kedua 0,6, titik ketiga 0,8. Untuk yang terakhir itu ada variabel notation H dengan bentuk trapesium 4 titik. Di sini titik pertama itu 0,6, titik kedua itu 0,8 dan terakhir itu 1. Maka untuk inputannya, notation inputannya itu sudah terisi semua. Kita langsung maju ke notation yang receive function yang outputnya yang N. Di sini ada 7 notation dengan 2 bentuk trapesium dan selebihnya itu berbentuk segitiga. Nah, untuk yang pertama VS trapesium, untuk akhirnya itu 3 titik awal itu 1, ininya 0,0. Nah, sebelum itu kita isi dulu ya, 3 dulu. Dia bentuk S, kemudian ininya titik awalnya 0, titik puncaknya 0,2 dan titik akhirnya itu 0,4. Yang ketiga itu RS dengan berbentuk segitiga juga. Di sini RS itu kita bisa lihat untuk RS itu mulai dari 0,5 dan titik akhirnya itu 0,45. Maka untuk titik awal pasti 0,35. Titik tengahnya untuk titik puncaknya 0,35. Selanjutnya itu yang medium. Medium itu kita tambahin dulu ya. Ini notationnya kita tambahin ke sini. Jadi ada membership function, kemudian 4 kita tambahin. Nah, seperti ini. Maka kalau menambahkan 4 notation fungsi lagi. Kemudian yang keempat itu kita berikan juga notation range-nya itu M. Dengan untuk M dia 30 untuk titik pertama, 30, titik tengah 0,5, 0,5 dan titik akhir itu 0,7. Yang kedua itu RL
bukan 2, sorry, yang kelima ya. Yang kelima itu RL dengan bentuk segitiga dengan titik awal itu kita cari di range. Di range itu titik awal 055, titik tengah pasti 065, kemudian titik akhir 075. Yang ini yang L, setelah RL itu L, dia berbentuk segitiga juga. Titik pertama itu 0.6, titik kedua itu 0.8, dan titik akhir itu 1. Kemudian untuk yang terakhir kita berbentuk trapesium dengan notation VL dengan 4 titik, 07, 09, 1 dan 1. Maka setelah dibuat notasi membership fungsinya, kita langsung membuat aturan atau rules dari si Fuji ini sendiri. Nah, aturan itu sendiri dia mengatur atau membatasi dari nilai yang diinputkan oleh variabel tersebut sehingga mencapai nilai yang diberikan, atau aturan yang telah ditentukan itu nanti outputnya mencapai nilai yang sudah diaturkan. Mungkin nanti setelah diinputkan itu nilai-nilai tersebut itu bakal memproses sesuai dengan aturan. Di sini ada 12 aturan atau 12 rule. Di sini ada utility factor, number of spare, mean delay, number of server, dan number of spare juga. Di sini ada 12 aturan, maka kita buat 12 aturan. Selanjutnya yang pertama, jika utilisasi faktor itu L, utilisasi faktor itu alias dari P ini sendiri yang tadi sudah kita buat. Jika L, maka si number spares-nya alias N ini itu adalah S. Maka untuk rule pertama itu seperti ini, V is L, kemudian N is S. Yang kedua itu M dan M. Variabel ketiga itu jika utilisasi faktor H ini, maka L. Nah, untuk selanjutnya itu sendiri, sebelumnya kenapa kita checklist note? Di sini untuk menandakan bahwa si M dan S itu tidak digunakan di rule tersebut. Maka kan di sini bisa lihat bahwa jika utilisasi faktor is L, kemudian number of spare is S. Nah, si min delay ini nggak digunakan untuk rule pertama, dan si server itu nggak digunakan untuk rule pertama juga. Maka dipencetlah note itu, di checklist note, kemudian pilih note. Kemudian untuk rule keempat itu sama saja seperti rule pertama, kita tambahkan VS, SVL, SL, M, SM. Dan ini min delay-nya VS, ininya M, RL, SM, kemudian RS, M, kemudian S. Kemudian 3 rule terakhir itu SL, kemudian M, SL, kemudian SL, kemudian S, kemudian yang M, L, kemudian VS.
Nah, setelah terbentuk atau terbuat aturan tersebut, maka kita akan mencobanya. Di sini untuk mencobanya itu sendiri, kita klik view, kemudian rules, kita tunggu sebentar, maka di sini bakal ada tampilan seperti ini, 3 input dan 1 output. Nah, di sini ada 3 input. Dia dipisahkan dengan semikolon nilainya. Nah, untuk atribut pertama itu atau nilai pertama itu si M, nilai kedua itu si P, lalu utilisasi faktor, nilai ketiga itu si S atau server. Nah, maka kita akan coba menginputkan nilainya. Kita coba ya, kita coba 03, kemudian 0.6, kemudian kita pisahkan dengan semikolon, kemudian 0.4. Maka hasilnya seperti ini. Dia M-nya itu 03, P-nya 06, S-nya 04, dan untuk outputnya 0.471. Nah, untuk melihat hasil atau output 3D, maka kita klik view dan surface. Dan di sini kita bisa lihat bahwa untuk melihat 3D-nya atau geografi 3D ini bisa dilihat di surface. Nah, sekian mungkin video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.